Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini diawali ketika bangsa Israel melakukan dosa kejahatan besar. Sementara Musa berada di Gunung Sinai, mereka membuat patung lembu dari emas dan mereka hendak kembali ke Mesir, dan mereka menganggap bahwa kedua patung lembu itulah dewa mereka, Allah mereka yang akan membawa mereka kembali ke Mesir, sehingga Tuhan begitu murka. Demikian juga Musa begitu marah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan kita melihat di sini bagaimana Musa, dia kemudian mengambil sebuah kemah dan menempatkannya, membangunnya, mendirikannya agak jauh dari perkemahan bangsa Israel, dan menamainya kemah pertemuan. Kalau kita melihat sebetulnya saudara-saudara, yang disebut kemah pertemuan, Tuhan menyebut kemah pertemuan adalah kemah yang di belakang tirai, yang kita sering juga sebut dengan ruang Maha Kudus dalam tabernakel. Itulah yang Tuhan sebut sebagai kemah pertemuan, karena di sana Tuhan akan bertemu dengan imam besar yang akan mempersembahkan korban keselamatan kepada bangsa Israel, untuk bangsa Israel di hadapan Tuhan sekali setahun. Tetapi Musa, begitu dia kecewa kepada bangsa Israel, dan dia tahu bahwa hati Tuhan juga begitu terluka melihat kelakuan bangsa Israel yang begitu mudah berubah setia terhadap Tuhan. Dia mengambil sebuah kemah, lalu kemudian dia mendirikannya agak jauh dari perkemahan bangsa Israel, artinya terpisah dari bangsa Israel, karena dia tahu Tuhan begitu marah, begitu murka, begitu sakit hati terhadap kelakuan bangsa Israel. Dia mendirikannya agak jauh di luar perkemahan bangsa Israel dan menyebutnya kemah pertemuan. Kesanalah Musa setiap kali dia hendak bertemu dengan Tuhan. Kesanalah Musa pergi setiap kali dia ingin berdoa, meminta nasihat tuntunan dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, setiap kali Musa datang ke sana, Tuhan menghampiri Musa dalam bentuk tiang awan. Lalu kemudian Tuhan berbicara dengan Musa dari tiang awan itu seperti seorang berbicara kepada temannya berhadapan muka. Saudara-saudara, yang luar biasa kita lihat di sini adalah seorang yang bernama Yosua, abdi Musa, yang selalu menemani Musa, yang selalu mendampingi Musa. Ketika Musa telah selesai berbicara dengan Tuhan, dia kembali kepada bangsa Israel di perkemahan. Disebutkan Yosua tidak mau meninggalkan kemah pertemuan itu. Dia mau menjaga, dia mau merawat, dia begitu menikmati suasana yang indah, yang luar biasa di kemah pertemuan itu. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di sana, memberikan keindahan yang luar biasa, yang tidak dapat dinikmati, ditemukan oleh Yosua
selain di tempat kemah pertemuan itu. Saudara-saudara, hadirat Tuhan adalah tempat yang begitu nikmat bagi orang-orang yang telah merasakannya. Ada begitu tempat-tempat yang indah di dalam dunia ini. Ada begitu banyak suasana-suasana yang mendatangkan sukacita, kegembiraan di dalam dunia ini. Tetapi hadirat Tuhan adalah satu tempat yang istimewa, saudara-saudara. Seseorang yang telah merasakan indahnya hadirat Tuhan akan ingin selalu dekat dengan Tuhan, akan ingin selalu merasakan kenikmatan di dalam hadirat Tuhan, melebihi apapun juga yang ada di dalam tempat-tempat yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, hadirat Tuhan memberikan kita kedamaian. Hadirat Tuhan memberikan kita ketenteraman. Di tengah-tengah begitu banyaknya persoalan-persoalan yang ada, hadirat Tuhan juga dapat memberi kita tuntunan. Apa yang harus kita lakukan? Kemana arah yang harus kita tuju? Hadirat Tuhan dapat menuntun kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang begitu indah, Tuhan yang begitu mulia. Biarlah kita memiliki kehidupan seperti Yosua yang ingin selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami pun ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu, karena di sana kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita sorgawi, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan tuntunan. Tuhan, biarlah hadirat-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Biarlah hadirat-Mu selalu menuntun, menjaga, melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Sepanjang hari ini Engkau tolong, Engkau jaga, lindungi, Engkau berkati seluruh kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau yang kami andalkan, melebihi apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.